PKS salah satu yang kami anggap konsisten di dalam mendukung perubahan dan mudah-mudahan dapat terwujud ya paling lambat 2024. Harapan kami di situ sebagai tanggung jawab moral, karena sekarang apa yang bisa kita harap dan siapa yang bisa diharap dengan melihat kondisi bangsa yang saya katakan tadi jujur terpuruk. Ini fakta dan bisa kita survei di masyarakat. Agendanya pertama memang berangkat dari keprihatinan kami sebagai akademisi terhadap kondisi terkini bangsa, keterpurukan dari semua aspek kehidupan, dari moralitas, hukum, politik, ekonomi, sosial, semua pada memprihatinkan. Oleh karena itu secara moral kami guru besar itu harus peduli dengan nasib bangsa. Kami dilahirkan dibiayai oleh negara, tanggung jawab kami adalah mengembalikan utang sebagai akademisi untuk menyelamatkan bangsa, dan ini adalah salah satu tanggung jawab kami yang kami datang sini bagaimana mengkomunikasikan dengan pihak-pihak institusi politik dalam hal ini seperti Partai Keadilan Sejahtera, bagaimana melihat kondisi bangsa untuk menjadi momentum kebangkitan, menyelamatkan bangsa dari keterpurukan yang tadi saya sebutkan. Dan PKS salah satu yang kami anggap konsisten di dalam mendukung perubahan dan mudah-mudahan dapat terwujud ya paling lambat 2024. Harapan kami di situ sebagai tanggung jawab moral, karena sekarang apa yang bisa kita harap dan siapa yang bisa diharap dengan melihat kondisi bangsa yang saya katakan tadi jujur terpuruk. Ini fakta dan bisa kita survei di masyarakat. Ya, bisa diterbantahkan itu. Partai ini adalah partai milik umat, dan saya pikir salah satu kontribusi dari PKS yang kita harapkan adalah bagaimana membaca nurani umat untuk diimplementasikan di tahun 2024. Ini adalah momentum yang menurut hemat saya kalau PKS tidak bisa memanfaatkan ini maka lewat. Karena ini adalah untuk persiapan bonus demografi 2045. Ini momentum ini harus kita rebut, dan tidak ingin bangsa ini terpuruk semakin lama. Dan ya kita katakan memang mungkin NKRI masih ada, tapi secara mentally kita sudah porak-poranda. Ini jujur saya katakan sebagai akademisi, saya tidak punya kepentingan, tapi saya melihat partai-partai yang kita bisa harap ya salah satu adalah Partai Keadilan Sejahtera ya. Ini yang saya harap adalah partai umat yang masih bisa diharap untuk menyuarakan, menyelamatkan dan melindungi umat. Bagaimanapun partai ini adalah perwakilan umat yang notabene mayoritas di Republik ini. Indonesia maju ya harus umat Islam ini harus berdaya, jangan diperdayakan. Itu dua kata yang harus menurut kami harus dijaga oleh Partai Keadilan, dan saya berharap konsisten, komitmen tetap terpelihara agar partai ini tetap dilirik sebagai solusi buat menyelamatkan bangsa ke depan. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada forum guru besar, doktor intelektual ya yang sudah sudi hadir di kantor PKS ini ya. Buat kami ini merupakan satu sinyal yang menggembirakan, karena saat-saat belakangan ini terjadi sebuah kekhawatiran bahwa elemen masyarakat terlihat begitu takut menyuarakan ya aspirasinya gitu, bahkan juga dikhawatirkan para akademisi juga demikian. Nah, dengan kehadiran forum doktor guru besar dan intelektual ini hadir, kami bisa teryakinkan bahwa insya Allah tidak semua akademisi itu diam ya, tertidur. Mereka terpanggil untuk
ya melihat perubahan kondisi bangsa ini untuk perubahan. Jadi kami sangat menyambut ya, kehadiran mereka. Kita berharap para guru besar ini dengan dialog dengan kami terjadi mutual understanding lah ya tentang kondisi bangsa ini, apa yang dipahami oleh para guru besar, akademisi dengan apa yang dipahami oleh partai ini tidak terlalu jauh gapnya. Nah dengan begitu kita berharap terjadi sinergi dan kolaborasi di antara para politisi dengan para akademisi. Karena membangun bangsa ini tidak cukup oleh para politisi, tapi juga harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk yang utama adalah para akademisi.